Shalom saudaraku, di dalam Shalom Allah pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum saya membaca firman Tuhan, saya mau berbicara mengenai monumen. Nah, semua kita pasti mengenal Monumen Nasional atau orang lebih mengenal dengan sebutan Monas. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah sempat melihat diorama yang ada di Monumen Nasional tersebut. Yang pasti Monas menjadi salah satu monumen kebanggaan bangsa Indonesia. Dan Monas didirikan dengan tujuan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Lalu kita juga mempunyai satu monumen yang lain. Kita sebut saja Monumen Pancasila Sakti yang ada di Lubang Buaya. Monumen itu didirikan dalam rangka mengenang para pejuang yang mempertahankan ideologi negara, yaitu Pancasila. Namun saudara, dua monumen yang saya sebutkan tadi fungsinya bukan hanya untuk mengenang akan peristiwa pada masa lalu, tetapi juga berfungsi agar kita tidak melupakan sejarah yang pernah ada di negara kita. Dan selain itu, monumen didirikan dengan tujuan agar kita yang hidup pada saat ini tetap mau menjaga hasil perjuangan, bahkan melanjutkan perjuangan demi kemajuan dan kemakmuran negara kita. Nah, di Alkitab pun dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 ya, 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12, firman Tuhan menyaksikan demikian. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, kalau kita lihat dalam peristiwa dalam 1 Samuel 7 ayat 11 dan 12, setelah bangsa Israel atas perkenan Tuhan berhasil menundukkan orang Filistin yang adalah musuh besar bangsa Israel, musuh yang sangat kuat bagi bangsa Israel, maka Samuel pun membangun sebuah batu peringatan, membangun sebuah monumen yang diberikan nama Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita, dengan tujuan agar umat Allah selalu ingat untuk mau bersyukur dan memuliakan Allah atas kebaikannya yang selalu memberkati dan menyertai mereka. Nah, berbicara tentang Ebenezer bukan berarti sampai di sini selesailah sudah Tuhan menolong. Bukan demikian. Tetapi Ebenezer mau menunjukkan pada keyakinan yang Samuel miliki bahwa pertolongan Tuhan akan selalu ada sampai selama-lamanya bagi umat pilihannya. Saudaraku, kita semua adalah orang-orang yang sudah mengalami banyak pertolongan dari Allah, yang juga senantiasa memelihara pertolongan yang dari Allah. Pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa kita mempunyai Allah yang selalu siap dan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Oleh karena itu, pada saat ini pun saya dan saudara diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan
Mari kita bangun monumen. Mari kita jadikan hidup kita sebagai monumen atas kasih dan kebaikan Tuhan yang pernah dan selalu kita alami. Marilah dalam kehidupan ini kita menjadikan hidup kita sebagai monumen, dengan kita hidup selalu bersyukur, dengan kita selalu hidup mengingat bahwa Allah itu sungguh amat baik dan kasih-Nya sempurna atas kita. Dan biarlah Allah yang kita hargai, Allah yang kita junjung tinggi, biarlah Allah juga yang semakin dapat kita muliakan, semakin dapat kita kagumi, semakin dapat kita hormati di dalam dan melalui kehidupan kita. Biarlah saudara, melalui monumen yang kita bangun, dengan kita menjadikan hidup kita, diri kita sebagai monumen untuk kita mengenang dan merayakan cinta kasih Allah, biarlah kiranya nama Allah sendiri juga yang dapat semakin dimuliakan di muka bumi ini. Marilah saudara, kita belajar untuk kita semakin menjadikan diri kita sebagai monumen Ebenezer. Mari kita terus hidup dengan merayakan kebaikan Tuhan. Mari kita selalu hidup bersyukur atas apapun yang Allah anugerahkan bagi saudara dan saya, karena memang Allah sungguh amat baik. Tuhan yang memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, mampukan kami untuk kami dapat menjadikan hidup kami sebagai monumen untuk kami merayakan, mensyukuri cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang kami persilahkan, memampukan kami untuk kami dapat semakin memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.